Siap. Doa. Al-Fatihah. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua anak-anak. Gimana pagi ini? Baik semua? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelas impian dan keyakinan kelas. Kelas impian adalah kelas yang kita harapkan seperti apa, dan nanti dalam belajarnya lebih semangat, lebih rajin, dan menyenangkan. Nah, untuk mencapai kelas impian itu, kita akan buat keyakinan kelas. Kesepakatan dari semua anak-anak apa yang akan kita capai agar kelas impiannya terwujud. Bapak pada kesempatan ini kembalikan menulis kelas impian apa yang kalian harapkan dari kelas ini. Ya, kita mulai. Tulis. Langsung cepat setelah nulis tempel di sini. Ya, silakan menulis. Langsung nempel. Tempel langsung. Baik, ya. Kelas impian. Ya, yang lain. Kelas yang kalian harapkan seperti apa? Bagus. Bagus. Apaan?
Bagi aja. Ya, bagus. Mantap, jatuh mantap. Ya. Ayo, siapa lagi? Ya, Rumah keluarga Ripi. bagus. Tuan kelas impian, ya. Nah, cukup. Baik. Sekarang saya panggil seorang, Zahwa. Coba kamu baca satu-satu apa saja yang diimpikan oleh teman kalian. Satu, tertib. Dua, Nyaman dan tertib. sama. Nyaman, Nyaman, bersih, bersih, ber-AC, nyaman, berprestasi, berprestasi, prestasi, ada kaca, nyaman, banyak hiasan dinding, banyak hiasan, nyaman, adem gak panas, ya, nyaman, ada wifi, ada wifi, wifi, estetik, ya, enggak, fasilitas lengkap, wifi, bukan suami pendidikan, ya, nyaman, sopan dan santun. nah, sopan. Nah, ya, ini poin-poin yang kalian impikan dari kelas kita. 1 tertib, 2 nyaman, 3 bersih, 4 kelas berprestasi, 5 ada wifi, yang 6 kelasnya indah, banyak hiasan, yang ke-7 semua menerapkan sopan santun. Nah, dari 7 kelas impian yang kalian harapkan, tentunya untuk mencapai ini semua kita akan tulis hal-hal apa yang harus kita lakukan. Hal-hal apa yang kita lakukan agar impian kalian terwujud. Yang tertib, yang nyaman, bersih, prestasi, dan fasilitas. Ini kita simpulkan, ini fasilitasnya ya, fasilitas. Baik, maka untuk selanjutnya mari kita buat hal-hal yang kita lakukan, sepakati untuk mencapai kelas impian. Silakan. Ya. Ya, silakan isi. Langsung tulis. Langsung gigi yang kencang. Ya, bagus.
Pak kurang Pak. Bagus. Ya, bagus. Ayo. Gimana BG? Ya, baik. Sudah ya. Sekarang maju seorang untuk membacakan. Tadi sudah wah, sekarang ya. Lah kosong. Ya. Mematuhi berbagai peraturan yang ada di sekolah maupun Mematuhi peraturan. berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Menghargai guru. Bebel lu. Menghargai. Tidak berisik atau ribut. Tidak berisik. Berarti Iya Pak. tertib. Menjaga kelas agar beristighfar. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Bergotong royong. Pakaian harus rapi dan bersih. Rapi. Lagi Belajar sungguh-sungguh. apa? Belajar Sungguh belajar. harus Tertib. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, dari kelas impian yang kalian tulis memunculkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat. Bukan bapak atau ibu guru yang membuat, tapi kita semua membuat untuk kita sepakati dan kita yakini untuk kita jalankan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ini. Sehingga kalau ini dijalankan keyakinan kelas, maka apa yang kalian idam-idam kali ini insya Allah pertama bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam belajar, ya, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab ketika gurunya belum hadir cepat dihubungi. Yang kedua, menghargai guru ketika mengajar, kalian dengarkan ataupun menghargai sama teman kalian bertanya, kalian dengarkan. Ya. Yang ketiga, tertib, tidak berisik, terus duduk di tempat yang telah disiapkan. Keempat, menjaga kebersihan. Nah ini dan kelas kita dengan kita buat jadwal tiket. Yang kelima, gotong royong, kolaborasi, kerjasama. Yang mampu dia tutorial, mengajarkan yang belum mengerti, tutorial sebaya namanya. Saling mengisi, saling membantu. Itu namanya kolaborasi. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kerapihan dijaga. Yang ketujuh, sungguh-sungguh dalam belajar. Nah ini keyakinan kelas. Sepakat ini semua? Ada yang nggak sepakat? 7 poin ini sepakat semua? Kalau ini kita laksanakan, maka kegiatan belajar kita akan sesuai dengan yang kita idam-idamkan menjadi kelas. Setuju? Sepakat? Maka itu ketua kelas dan pengurus kelas tanda tangan. Maju depan sini. Saya dulu tanda tangan. Ayo, Fajri, tanda tangan nih. Ya.
Ini itu menjadi kesepakatan kita, Raihan. Ya, cukup. Ya, nanti ini dibuat yang rapi dan ditempel. Tulis rapi ya. Demikian anak-anak sekalian, apa yang kita lakukan hari ini dalam membuat keyakinan kelas yang berawal dari kelas impian. Semua mengerti? Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan desi-misi yang akan disampaikan oleh Dr. Nes Haji Ahmad Munir pada nyanyi usul. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan dan menyebarkan tentang budaya positif di sekolah kepada Bapak Ibu guru sekalian, yang nantinya bisa diterapkan di sekolah dalam kegiatan pembelajaran kepada anak-anak. Budaya positif itu sendiri merupakan nilai-nilai kebaikan universal yang diakui oleh semua dan menjadi nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang diakui oleh semua, berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tapi dengan kesadaran sendiri. Dan begitu, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan budaya positif sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya, ketika kita terapkan budaya positif, kita sediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, maka murid-murid nanti mampu belajar dengan senang, dengan nyaman, dan pada akhirnya mereka bisa bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi, Ibu sekalian, dalam mengajar anak-anak kita, ada beberapa penerapan yang kita terapkan kepada anak-anak. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini ilusi artinya sesuatu yang nggak mungkin. Guru mengontrol murid. Kalau guru mengontrol murid dengan full, maka akhirnya murid menjadi tertekan. Yang tepat adalah murid mengontrol dirinya. Kita sebagai guru bisa membangun anak-anak itu bisa mengontrol diri. Itu yang dikatakan nanti perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kedua, ilusi nggak mungkin bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti ketika murid kita merasa bersalah dan kita hukum karena kesalahannya, itu kebanyakan bukan membuat dia sadar, malah membuat dia tertekan. Yang terbaik adalah nanti akan saya paparkan tentang posisi kontrol kita ketika menghadapi murid-murid yang melakukan kesalahan. Kita bangkitkan ya kontrol terhadap anak sehingga anak kita sadar dengan kesalahannya dan dia punya solusi untuk melakukan apa yang harus dilakukan sebagai pengganti dari kesalahannya.
Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya, ketika kita kasih nasihat, kita kasih paparan, kita kasih teguran, itu sesuatu ilusi, boleh dikatakan nggak mungkin akan membuat anak efektif berlaku positif. Yang ketiga, ilusi. Artinya mungkin bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh kita, posisi kita sebagai guru dan anak-anak sebagai murid kita, tapi nggak mungkin kita memaksakan kehendak pada mereka. Yang terbaik adalah kita menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak-anak kita, karena secara lahiriah ketika anak itu lahir sudah memiliki kodrat-kodrat yang baik. Tinggal kita menumbuh kembangkan kodrat itu, kebaikan-kebaikan itu memunculkan. Kalau ibarat pulsa, kita tebalkan pulsa itu agar muncul kebaikan-kebaikan yang nyata dalam kehidupan. Selanjutnya, ibu sekalian, dalam mewujudkan budaya positif terhadap anak kita, itu kita menanamkan disiplin kepada anak-anak kita. Disiplin ini bukan berarti seperti yang kita terapkan selama ini, harus begini, harus tepat waktu, harus begini, harus sungguh-sungguh. Tetapi penanaman disiplin di sini adalah bagaimana kita menyepakati kebaikan-kebaikan itu kepada anak-anak kita. Kita ajarkan tentang kebaikan, kemudian kita ajak pendapat pada mereka tentang penanaman kebaikan. Kita sepakati sehingga mereka setuju apa yang harus dilakukan untuk menerapkan itu semua. Nah, ibu-ibu sekalian, maka ketika anak-anak kita melakukan kesalahan dalam penerapan budaya positif, ada posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru terhadap murid. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berposisi sebagai penghukum. Artinya, ketika anak itu salah, langsung dia katakan kamu salah, kamu melanggar tata tertib, kamu kok melakukan ini. Itu namanya posisi kontrol sebagai penghukum. Ini yang harus dihindari ke depannya bagi seorang guru. Karena manakala anak kita katakan kamu salah, kamu melakukan melanggar tata tertib, maka anak itu menjadi tertekan. Apalagi sampai kita berikan sanksi. Kamu harus melakukan ini karena salah. Nah, itu ibu bapak sekalian, posisi guru sebagai penghukum, memberikan sanksi. Kan biasa, memang secara sepintas ini efektif. Begitu ditegur, anak kita kamu salah, kamu melanggar ini, anak itu diam. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang tidak menerima, tidak menerima teguran-teguran seperti itu. Bahkan bisa itu menjadi dendam dalam hatinya pada guru yang bersangkutan. Dia ingat terus, wah dulu dia ditegur sampai begini, dikasih sanksi seperti ini. Maka dalam pendidikan saat ini oleh Ki Hajar Dewantara itu harus dihindari, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya begini, contohnya, kamu tega-teganya melakukan itu, sehingga anak itu merasa makin salah, jadi ungkap kesalahan-kesalahannya. Memang nggak menghukum, tapi dengan mengungkit kesalahannya anak ini makin merasa tertekan,
sehingga secara mental nggak kuat, dan itu pun harus dihindari. Ketika memposisikan guru sebagai merasa bersalah, artinya orang yang berbuat salah makin dibuat tertekan dengan kita ungkap kesalahan-salahnya. Kamu sudah mengecewakan saya, kamu sudah memalukan nama sekolah. Nah, itu posisi guru sebagai membuat rasa bersalah. Dalam kedepannya harus dihindari, karena itu psikologis anak, karakter anak akan down dengan dianggap merasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman ini artinya ketika dia melihat anak didiknya melakukan kesalahan, dia posisikan sebagai teman. Ya, menganggap muridnya ini sebagai teman. Ya, kamu bersalah, ya, tenang aja, ada saya. Sehingga anak ini merasa terlindungi dengan dia, dan hanya dia berdekatnya pada seorang itu, guru itu. Ketika guru itu nggak ada atau ada penggantinya, maka anak ini akan berubah perilaku. Itu posisi kontrol sebagai teman harus dihindari juga, karena yang dibangkitkan pada diri anak bukan motivasi dari dalamnya, intrinsiknya, tapi dari luarnya. Ke depan ini kurang efektif. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai pemantau. Artinya pemantau penilai. Jika anak itu melakukan kesalahan, ya kamu melakukan kesalahan ini, konsekuensinya ini. Penilai, kamu melakukan melanggar ini, konsekuensinya ini. Ini masih lebih bagus dari posisi kontrol yang lain. Hanya pada posisi pemantau ini karakter anak pun nggak kuat, karena dia akan melakukan konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan berdasarkan pemantau itu, bukan dari kesadaran dirinya. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer ini tertinggi, dan ini yang saat ini sedang dikembangkan. Anak yang berbuat salah bisa kuat mentalnya, bisa menemukan solusi dari kesalahan yang dilakukan ke depannya, untuk ke depan diganti dengan solusi yang baik, dan anaknya siap untuk berdiri bergabung dengan teman-temannya lain. Ini posisi manajer. Artinya apa? Ketika anak berbuat salah, posisi manajer ini tidak menjustis menghukum kesalahannya, tapi dia mendalami kenapa bisa berbuat seperti itu, terus apa yang harus dilakukan lebih baik ke depan. Untuk realnya, ini contoh-contohnya di posisi kontrol. Coba dibaca dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, berarti posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini makin down ini anak, karena diungkit kesalahan-kesalahan. Yang kedua, menghukum. Posisi guru sebagai penghukum. Kamu salah, terus salah, melanggar ini. Yang ketiga, Ayolah lakukan ini. nah ini tadi saya katakan posisi kontrol sebagai teman. Coba lihat saya. Ya. Artinya selama guru yang bersangkutan masih ada, dia akan melihat. Tapi ketika itu nggak ada, atau pada guru lain, dia nggak lakukan seperti itu. Itu kurang efektif. Nah, terus Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? nah, teman tahu kalau dia melakukan kebaikan, ini konsekuensinya ini dapat ini. Kalau melakukan kesalahan, ini konsekuensinya seperti ini. Dan yang ke gimana nih? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kalau posisi guru sebagai manajer. Ketika murid itu merasa dia melakukan kesalahan, ya, kenapa dia pun melakukan kesalahan? Kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Diganti
solusi-solusi yang tadi yang baik menjadi perilaku-perilaku yang baik. Ini yang disebut posisi kontrol manajer. Ini sama, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ibu sekalian, selanjutnya ya sebelum membudayakan yang positif di sekolah, kenapa kita harus berada pada posisi sebagai manajer? Karena anak yang melakukan kesalahan itu harus kita ketahui dia punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Paling tidak ada 5 kebutuhan bagi anak biar kita tahu bagaimana dia bisa melakukan. Karena setiap anak yang melakukan sesuatu pasti untuk memenuhi kebutuhannya atau agar kebutuhannya terpenuhi. 5 kebutuhan itu, yang pertama kebutuhan love and belonging, kebutuhan dikasihani, disayangi, atau mendapat perhatian. Ya. Jadi guru harus tahu dengan metode ini ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan sesuatu yang kita anggap salah, melanggar peraturan, apa ya motif dia, kebutuhan apa yang dipenuhi. Saya gali, bertanya, ternyata anak itu ada masalah dalam kasih sayang. Di situ guru berperan. Ada kasih sayang belum terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan survive, bertahan. Barangkali ketika dia sering minta makanan atau mengambil makanan temannya, dia mau lapar. Bagaimana dia mau belajar kalau dalam keadaan lapar? Kalau guru harus tahu ya, kondisi anak itu. Dia kasih jalan keluar yang terbaik. Apa kita ajarkan kamu kalau mau lapar, baik ini ya nggak mau makanan, kamu mau ibu, guru minta. Nanti guru kasih solusi, syukur-syukur memberikan solusi kasih makanan. Ya, itu survive. Yang ketiga, ya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Barangkali ini anak dia pengen jadi pemimpin, tapi nggak tersampaikan. Jiwa pemimpinnya nggak tersampaikan sehingga dia ketika di kelas kita lihat dia arogan kepada teman-teman yang lain, pengen diakui kepemimpinannya. Maka kita sebut suka ya gitu ya, ada momen tertentu kasih dia sebagai ya, tugas sebagai pemimpin apa kelas atau ketua panitia. Jadi biar penguasaan yang tersalurkan. Nah, kebutuhan yang keempat ya, bagi seorang anak yang dalam melakukan sesuatu adalah kebutuhan dia ingin mendapatkan sesuatu. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia di tempat lain belum mendapatkan. Itu harus kita seorang guru harus mencari tahu kira-kira apa keinginannya. Nah itu guru-guru sekalian, ya apa yang dilakukan anak harus pasti dia ada punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka di setiap kelas ketika ingin membuat peraturan-peraturan agar mudah diikuti oleh anak-anak, maka jangan dibuat peraturan tapi buatkan keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Kebaikan-kebaikan yang dia pengen. Sebelumnya kita tanya dulu di kelas ini dia pengen kelas yang seperti apa yang dia inginkan. Kelas impian. Apa pengen kelas belajar menyenangkan? Ingin kelas bersih, ingin kelasnya tertib,
ingin kelasnya berprestasi, nah itu namanya kebaikan-kebaikan. Nah dari kebaikan-kebaikan itu, kemudian kita tanya lagi kepada anak-anak. Kita tanyakan kepada anak-anak, cara mencapainya itu bagaimana? Biar kelas bersih, caranya bagaimana? Jaga kebersihan, biar tertib, jangan berisik. Nah, kumpulan dari nilai-nilai itu namanya keyakinan kelas. Sehingga nanti ketika mereka menerapkan keyakinan kelas itu, mereka tanpa paksaan, tanpa ada tekanan. Sebab kalau kita buat peraturan dilarang berisik, dengarkan ibu guru, jangan buang sampah sembarangan, itu dari peraturan. Ya. Nah kalau keyakinan kelas nilai-nilai dibagikan. Ya, kalau jangan buang sampah sembarangan kita ganti jagalah kebersihan. Ya. Kalau jangan berisik kita ganti hormati guru yang sedang mengajar atau hormati teman yang sedang bicara. Itu disebut keyakinan kelas. Sehingga anak-anak menerimanya itu dengan sepenuh hati, tanpa ada tekanan, tanpa ada keberatan dalam melaksanakannya, dan tidak takut terhadap sanksi karena itu merupakan kesepakatan. Nah, ini dalam keyakinan kelas kalau ukurnya peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. Kalau udah jadi, nggak berbentuk tata tertib tapi keyakinan kelas. Tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gotong royong, mandiri, bertakwa. Ada berapa? Iya, sampai 5. Ya. Terus peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku secara positif. Nah, karena keyakinan kelas sudah disepakati atas kesadaran, maka mudah-mudahan dia berperilaku yang positif. Yang kelima, peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Itu tujuan dalam membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah yang akan dilakukan: perencanaan, menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas, mensosialisasikan budaya positif kepada kepala sekolah, rekan guru dan seluruh warga sekolah serta orang tua. Nah, ini disebut deseniasi, sosialisasikan kebaikan-kebaikan tadi yang ilmu pada guru, pada kepala sekolah. Biar bukan hanya guru penggerak yang tahu semuanya, pada tahu. Terakhir, menentukan waktu pelaksanaan. Ya. Guru menjelaskan tentang keyakinan kelas dan mekanisme pelaksanaannya. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Peserta didik masing-masing menuliskan keyakinan kelas di kertas dan menempelnya pada kitab. Guru merubah kalimat keyakinan kelas menjadi positif kayak tadi. Jangan buang sampah, kita ganti dengan ayo jaga kebersihan. Nah, guru dan seluruh murid menyepakati dan meyakini nilai-nilai kebaikan pada keyakinan kelas yang sudah ditentukan bersama. Guru melakukan pertemuan dengan melalui peserta didik secara daring mengenai keyakinan kelas. Terakhir, peserta didik memberikan masukan, wali murid memberikan masukan dan persetujuan. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipasang di dinding. Terakhir, evaluasi apakah pelaksanaan yang telah pembuatan keyakinan kelas itu ada permasalahan di tengah jalan. Kita refleksi, evaluasi yang baik kita kembangkan, terus kita tingkatkan kebaikannya. Ya, jadi itu Bapak Ibu guru sekalian tentang budaya positif di sekolah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan untuk kebaikan proses pembelajaran kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ya, cukup. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan duduk nih ya. Oh ya, Nia pasti tahu kenapa Bapak panggil kemari. Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Dengan tugas. Kan kemarin kamu masuk. Iya, Pak, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh, kamu nggak mengumpulkan tugas. Pasti kamu punya alasan kenapa sampai nggak mengumpulkan tugas. Saya capek dan mengantuk, Pak, karena malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Sehingga pada saat jam pelajaran saya mengantuk. Ya, itu alasan yang wajar dan semua orang juga termasuk Bapak suka kadang-kadang bergadang, tapi ada yang lebih penting ya, yang dari sekedar begadang sehingga keesokan harinya kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari tidak mengerjakan tugas itu, Nia? Selalu bertanggung jawab, Pak. Bagus, kamu sadar bahwa tidak mengerjakan tugas itu melanggar keyakinan kelas bertanggung jawab. Terus kamu punya solusi dari pelanggaran terhadap tanggung jawab itu? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena saya tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan mengumpulkannya besok. Alhamdulillah, kamu punya solusi dari pelanggaran tanggung jawab karena tidak mengerjakan tugas. Terus ada yang kamu libatkan untuk memperkuat solusi kamu agar bisa terwujud? Saya akan meminta mama saya untuk mengingatkan saya agar tidak tidur terlalu malam lagi, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ke depan kamu bisa lebih baik dan tidak terulang kembali untuk melalaikan tugas. Ya, semoga menjadi siswi yang baik di kelas ini. Ya, cukup. Terima kasih telah datang dan memberikan solusi. Ya, silakan kembali kelasnya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan apa yang dilakukan Pak Ahmad, karena jika anak langsung diberi hukuman, ia akan merasa tertekan dan tidak mau masuk sekolah. Dengan cara ini, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Rizko. Baik Pak. Ya, Rizko, Bapak panggil kemari. Kemarin saya dapat laporan dari Pak Ramdhani selaku pembina pramuka bahwa kamu pada latihan pramuka yang lalu tidak hadir tanpa keterangan. Apa benar seperti itu? Benar Pak. Oh, benar. Pasti kamu lakukan itu ada alasannya. Iya Pak, saya tidak mengikuti pramuka karena saya ingin mengikuti acara keluarga. Bagus, itu alasan yang masuk akal dan benar mengikuti ya, karena mengikuti acara keluarga itu adalah sesuatu yang baik dan kebutuhan dalam keluarga. Tetapi kira-kira apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas enggak? Iya Pak, karena saya tidak mengikuti tata tertib sekolah. Oh. Keyakinan kelas yang kamu langgar adalah? Tidak mengikuti tata tertib sekolah. Ya, benar sekali. Kamu melanggar tata tertib di kelas yang mana harus dipatuhi bahwa setiap kegiatan harus diikuti dan kalau tidak mengikuti harus ada keterangan yang resmi. Terus dari ya
pelanggaran keyakinan kelas itu, kamu punya solusi bagaimana untuk memperbaikinya? Punya Pak. Yang pertama, saya akan minta maaf ke Pak Trai selaku pembina pramuka. Yang kedua, saya akan mengikuti tata tertib sekolah. Yang ketiga, saya akan meminta orang tua saya untuk menyesuaikan acara keluarga dengan ekskul pramuka, sehingga saya bisa mengikuti ekskul pramuka dengan tertib. Alhamdulillah, kamu udah tahu ya dan punya solusi dari pelanggaran keyakinan kelas, yaitu melanggar tata tertib, sehingga kamu tidak melakukannya, kamu tidak ulangi lagi kesalahan itu, dan mudah-mudahan ya kamu bisa melaksanakan solusi itu agar menjadi yang terbaik dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Baik, Ini Pak. buat kehidupan kamu ya. Baik Pak. Saya rasa cukup, Rizko. Ya, terima kasih sudah datang kemari dan sudah mempunyai solusi dari kesalahan-kesalahan. Baik Pak. Silakan. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rizko Ramdhani dari kelas 8A. Saya setuju dengan apa yang dilakukan Pak Ahmad karena tidak menghukum siswa-siswanya di depan siswa lain. Karena itu akan membuat minder, malu sehingga tidak ingin masuk sekolah. Dengan cara ini, siswa akan memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran diri sendiri.